Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah datang ke pertemuan hari ini. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan Bapak Dila, temannya dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum melakukan kegiatan kajian ini, kita dulu berdoa. Selesai. Oke, jadi kalian tahu nggak sih kita ini mau ngapain? Belum tahu, Pak. Oke, jadi kita hari ini akan melakukan tayangan bimbingan kelompok. Kalian sudah pernah ikut bimbingan kelompok? Belum. Oke, jadi belum tahu ya bimbingan kelompok apa? Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan dalam BK, bimbingan kelompok sendiri, di mana kita nanti akan membahas suatu permasalahan di dalam kelompok ini. Ya, lalu membahas suatu pembahasan dalam permasalahan. Nah, jadi di dalam begini, untuk kira-kira alokasi waktunya akan kita gunakan berapa menit dalam layanan ini? 10 menit. Para disepakati yang lainnya? Sepakat. Disepakati. Oke ya, sepakat ya 10 menit. Jadi Bapak jelaskan tadi untuk bimbingan kelompok ini adalah kita akan membahas suatu pembahasan yang bersifat umum dalam kelompok ini dan kita nanti akan sama-sama berdiskusi. Jadi Bapak minta kalian nanti untuk sama-sama kita saling terbuka untuk menyampaikan pendapat dan berdiskusi di sini ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti bimbingan kelompok? Oke, jadi untuk topik yang Bapak gunakan kali ini yaitu tentang sudah Bapak siapkan tentang pengendalian diri. Bagaimana teman-teman semua? Ya, Pak. Disepakati ya, saya pengendalian diri. Jadi kalian tahu nggak sih pengendalian diri itu apa? Mengontrol diri mungkin ya, Pak. Iya, mengontrol diri. Terus yang lainnya? Mengendalikan sikap, perilaku. Sikap, perilaku, mengendalikan dalam kondisi seperti apa? Misalnya kayak emosi, Emosi bagus. Oke. Nah, jadi emosi. Jadi kendali diri ini adalah sebuah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mengatur dan mengendalikan dirinya sendiri. Apa yang dikendalikan? Fisiknya, psikologisnya dan perilaku. Mengapa sih kok kita perlu mengendalikan diri kita? Mengapa sih kok kita perlu mengendalikan diri kita? Agar kita itu tidak kelepasan dalam tidak berbicara. Tidak berlebihan, tidak kelepasan. Oke. Tidak menyinggung orang lain. Oke, bagus. Jadi itu tadi ada 3 ya alasan kenapa kita harus mengendalikan diri, yaitu agar tidak tersinggung, tidak berlebihan, tidak kelepasan. Oke, sekarang kita lanjut, yaitu apa aja sih faktor yang mempengaruhi pengendalian diri itu? Menurut kalian apa faktor yang mempengaruhi? Iman, terus lingkungan. Ya, Bagaimana iman bisa mempengaruhi pengendalian diri seseorang? semakin sabar. Oke, bagus jawabannya. Jadi jika seseorang imannya kuat, iman yang baik, dia cenderung untuk memiliki pengendalian diri yang bagus. Sekarang begini, misalnya begini, saya punya suatu permasalahan, saya punya suatu pertanyaan. Jika ada seseorang yang lebih tua dari kita, apakah dia itu memiliki pengendalian diri yang bagus? Tentu. Iya. Kenapa? Mengapa demikian? Karena menurut aku, Pak, Iya. tua mungkin Sifatnya. Jadi sifat masa kecilnya itu masih di bawah gitu ya. Iya. Jadi yang kedua, Karena semakin tua kan orang tua itu kayak semakin sifatnya kayak kecil gitu. iya, ada juga yang seperti itu memang ya. Oke. Jadi itu
sejauh ini apakah kalian sudah menerapkan tentang pengendalian diri? Kita Kalian menerapkan dalam situasi yang bagaimana? kalau saya harus marah Jadi lebih misalkan kalian berada dalam suatu, misalkan begini, kalian itu nggak membuat suatu kesalahan, tapi kemudian ada seseorang yang menuduh kalian, apa Pak, dia itu yang ambil barang saya, terus kemudian bagaimana cara kalian merespon itu? dijelaskan buktiin kalau kita nggak melakukan itu. Iya, dibuktikan, dijelaskan, apakah kalian langsung marah begitu ya? Enggak, mungkin diam dulu Pak. Diam dulu. Kenapa kamu begitu? Terus kita mikir lagi, loh, kamu enggak? Diam, dipikir dulu, baru kemudian kita sampaikan kepada kita. Oke, berarti kalian sudah memiliki kendali diri yang bagus. Yang misalnya begini, jika ada seseorang yang membuat kesalahan dengan kalian, apakah kalian akan terus menyimpan dendam atau langsung kalian maafkan? Kalau saya belum tentu langsung, cuman ya Butuh waktu, Pak. Butuh waktu untuk mempertimbangkan ya. Ya. Oke, Tapi ya nggak dendam juga Pak. Maksudnya itu dimaafkan tapi masih mendagang. Jadi, cukup tahu. Nah, Jadi cukup tahu ya, Iya. bahasa simpelnya gitu ya. iya. Oke, jadi untuk pertemuan hari ini ada yang ingin ditanyakan? Cukup sih Pak. Oke, tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Jadi apa yang sudah kalian dapatkan di pertemuan hari ini? Silakan Mbak Nabila. Kalau saya kalau saya bisa ini paham lagi Pak, apa saja sih faktor-faktor yang bisa mengendalikan diri, terus habis itu jauh dari pendapatan teman, kalau mengendalikan emosi, mengendalikan diri itu bagaimana caranya. Oke, bagus sekali. Ada yang lain ingin menambahkan? Itu Pak. Oke, baik, karena waktunya sudah selesai, karena waktunya sudah habis, jadi Bapak akhiri untuk kegiatan kita pada hari ini dan Bapak mohon maaf kalau selama kegiatan ini ada kesalahan Bapak atau kegiatan atau sikap Bapak yang kurang pas di hati kalian dan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan hari ini? Senang dapat ilmu. Oke, jadi kira-kira kalian mau melakukan kegiatan bimbingan Bapak lagi atau tidak? Ya, Pak. Oke, nanti silakan janjian dulu di WA ya untuk pertemuan selanjutnya. Ya, siap. Jika saya ada kesempatan, saya sempatkan untuk bimbingan pertemuan kalian. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir pada pertemuan hari ini. Setelah ini silakan kembali ke rumah masing-masing. Selamat pulang, selamat beraktivitas selanjutnya, hati-hati di jalan dan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.